Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurkhalilah. Di sini saya akan mempresentasikan bab berikutnya, yaitu bab 5 mengenai beberapa pendekatan studi Islam. Baiklah, pembahasan yang akan kita bahas terlebih dahulu ini pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama, yang pada umumnya pendekatan ini dilakukan oleh seorang penganut suatu agama yang dalam usahanya menyelidiki agama lain. Dan pendekatan ini juga bisa disebut dengan pendekatan kitabi. Pendekatan ini mengacu pada cara memahami dan menganalisis suatu isu atau topik dengan landasan ajaran Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Jadi, menganalisis topik maupun isu apapun itu haruslah berlandaskan pada ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi, pendekatan teologis ini menyoroti ajaran agama tentang jadi contoh pendekatan teologis dalam masalah lingkungan. Nah, pendekatan ini menyoroti ajaran agama tentang kewajiban menjaga alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dan penerapannya bisa dilakukan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga alam dan hukum-hukum syariat terkait perlindungan lingkungan. Sedangkan pendekatan antropologis ini bisa diartikan sebagai satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi, pendekatan antropologis ini bisa digunakan dalam ilmu sosial juga dan budaya, yaitu untuk memahami dan menganalisis kebudayaan manusia. Jadi, pendekatan antropologis ini dapat membantu kita memahami dan menghargai keberagaman budaya manusia serta memperkaya pengetahuan kita tentang kehidupan sosial dan budaya manusia. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini merupakan kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu hakikat dan sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Jadi, pendekatan sosiologis ini cara pandang atau metode yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dalam masyarakat. Menerapkan pendekatan sosiologis ini bisa dilakukan dengan mempelajari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, entah itu perubahan nilai dan norma, perubahan struktur sosial, atau perubahan dalam pola interaksi sosial. Jadi, dalam studi ini, pendekatan sosiologis ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial serta dampak dari perubahan sosial di kalangan masyarakat. Yang keempat, pendekatan filosofis. Berpikir secara filosofis itu dapat digunakan dalam memenuhi ajaran agama. Jadi, filosofis ini pendekatan yang mempelajari ajaran Islam melalui sudut pandang filosofis. Dan tujuannya untuk memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih mendalam dan kritis.
serta mengaitkan ajaran Islam dengan pemikiran filosofis yang lebih luas. Contohnya ketika mempelajari konsep tauhid dalam Islam. Yang keempat, pendekatan sejarah. Pendekatan histori ini digunakan sebagai upaya untuk menelusuri asal-usul serta pertumbuhan pemikiran lembaga keagamaan. Jadi, pendekatan sejarah atau historis ini, cara pandangnya ya hanya terdapat dalam satu bidang ilmu, yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Contohnya ketika mempelajari Al-Quran, di mana pendekatan sejarah ini dapat membantu untuk memahami konteks sejarah dan sosial di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan, serta mengapa ayat-ayat tersebut diturunkan. Kemudian, pendekatan kebudayaan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami apa saja yang terdapat pada dataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Jadi, pendekatan kebudayaan ini dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam, memperkaya pemahaman tentang Islam. Dan juga pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kebudayaan sebagai bagian dari identitas umat Islam dan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seni dalam Islam ini mencerminkan nilai-nilai Islam dan menjadi sarana untuk menyebarkan agama Islam, seperti seni ukir, wayang, lukis, dan arsitektur masjid. Kemudian yang terakhir, pendekatan psikologi. Pendekatan ini ialah usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Dan pendekatan ini mencakup berbagai teori dan metode psikologi yang digunakan untuk memahami perilaku manusia dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Contohnya menerapkan pendekatan psikologi dengan terapi Islami. Pendekatan terapi yang didasarkan pada ajaran Islam, yang mana terapi Islami ini membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti takwa, sabar, dan tawakal. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun pemahaman yang sulit untuk dipahami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.